terhormat Ibu Cikwita dan Putri Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah Sistem Pakar. Presentasi kali ini kami akan memenuhi tugas final dari mata kuliah Sistem Pakar dengan judul proyek Sistem Pakar menentukan pakan yang tepat bagi ikan berdasarkan jenis dan umur ikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jihan Nizatul Mujida dan izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Syahril Akbar dan Farid Kusuma Wardana. Materi pertama akan saya bacakan, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya, yaitu Farid Kusuma Wardana dan Syahril Akbar. Pengantar. Pemberian pakan yang tepat adalah faktor penting dalam budidaya ikan untuk memastikan pertumbuhan sehat dan cepat. Sistem pakar dengan metode backward chaining digunakan untuk menentukan pakan yang sesuai berdasarkan jenis dan umur ikan. Terdiri dari 3 modul, yaitu basis pengetahuan, mesin inferensi, dan antarmuka pengguna. Sistem ini menjadi referensi tambahan bagi informasi dari seorang pakar, membantu praktisi memilih pakan yang tepat untuk ikan. Pendahuluan. Budidaya ikan penting bagi sumber protein hewani di Indonesia. Namun, pemberian pakan yang tepat menjadi tantangan. Jenis pakan harus disesuaikan dengan jenis, umur, dan kondisi lingkungan ikan. Berkonsultasi dengan pakar bisa dilakukan, namun tidak semua praktisi memiliki akses dan biaya untuk itu. Solusi alternatifnya adalah sistem pakar. Ini adalah sistem komputer menggunakan backward chaining untuk menentukan pakan yang tepat berdasarkan jenis dan umur ikan. Terdiri dari 3 modul, yaitu basis pengetahuan, mesin inferensi, dan antarmuka pengguna. Sistem ini menjadi referensi tambahan bagi informasi dari seorang pakar, membantu praktisi memilih pakan yang tepat untuk ikan. Masalah. Pemberian pakan yang tepat merupakan salah satu faktor penting dalam budidaya ikan. Pakan yang tepat dapat membantu ikan tumbuh sehat dan cepat besar. Sebaliknya, pakan yang tidak tepat dapat menyebabkan ikan sakit atau bahkan mati. Namun, menentukan pakan yang tepat bagi ikan tidaklah mudah. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan seperti jenis ikan, umur ikan, kondisi ikan, dan tujuan budidaya. Akibatnya, banyak praktisi budidaya ikan yang kesulitan menentukan pakan yang tepat bagi ikan mereka. Hipotesa. Sistem pakar membantu petani ikan menentukan pakan berdasarkan jenis dan umur ikan. Hipotesis ini didasarkan pada kemampuan sistem pakar dalam menyimpan, mengolah data, dan menggunakan inferensi. Interaksi antarmuka pengguna mempermudah petani ikan mendapatkan informasi. Metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian pengembangan, fokus pada sistem pakar yang memberikan informasi pakan sesuai jenis dan umur ikan dengan metode backward chaining. Langkah-langkah pengembangan sistem melibatkan analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengkodean pengujian, penerapan program. Analisis kebutuhan. Tahap ini menyebutkan dan menjelaskan metode-metode apa saja yang digunakan oleh knowledge engineer untuk mendapatkan pengetahuan yang kemudian pengetahuan tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah. Berikut adalah metode-metode yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama, studi literatur, yaitu menggunakan berbagai macam literatur yang berhubungan dengan jenis dan umur ikan, pakan ikan, dan sistem pakar metode backward chaining. Yang kedua itu dokumentasi. Mengambil data-data yang diperlukan untuk kelengkapan yang dibutuhkan seperti data jenis dan umur ikan, data pakan alamiah, dan pakan buatan. Ketiga, studi kasus yang dilakukan dengan pengumpulan data sekunder yang dapat
yang didapat dari beberapa sumber. Kedua, perancangan sistem. Kegiatan yang dilakukan dalam proses perancangan sistem adalah menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan. Perancangan sistem ini melibatkan desain sistem yang nantinya akan diimplementasikan. Yang pertama itu desain sistem. Pada bagian ini dilakukan perancangan desain sistem berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan. Bagian ini mendasari dalam pembuatan tahap berikutnya, yaitu tahap pengkodean. Berikut langkah membangun sistem pakar berada di gambar sebelahnya. Yang kedua, rancangan aplikasi. Desain aplikasi pada waktu saat melakukan konsultasi mengenai jenis dan umur ikan serta output yang dihasilkan adalah pakan yang tepat bagi ikan, yaitu jenis pakan alami dan pakan buatan. Tampilan pengujian halaman konsultasi berada pada gambar berikut. Pengkodean. Pada tahap ini merupakan perwujudan dari perancangan desain program yang kemudian perancangan tersebut diterjemahkan ke dalam sebuah bahasa pemrograman dengan menggunakan sistem pakar, metode backward chaining. Pada penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pembuatan aplikasinya. Pengujian. Tahap pengujian merupakan tahap di mana pengecekan apakah aplikasi sistem pakar telah sesuai dengan sistem yang telah dibutuhkan dan saran minat terhadap error atau tidaknya. Jika aplikasi ini terdapat error, maka dilakukan perbaikan ulang sampai dinyatakan selesai atau no error system. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Farid Kusuma Wardana. Terima kasih. Tahap terakhir yaitu penerapan program agar pengguna dapat mengakses dan melakukan konsultasi mengenai jenis dan pakan ikan agar dihasilkan pakan yang tepat bagi ikan menggunakan sistem pakar metode backward chaining. Kemudian proses pembuatan sistem. Algoritma yang digunakan dalam sistem pakar ini adalah menentukan jenis pakan yang tepat untuk ikan. Fungsi backward chaining digunakan untuk menentukan pakan ikan berdasarkan jenis dan umur ikan. Dan nantinya output dari sistem pakar ini akan menentukan jenis pakan yang akan digunakan dan tepat untuk ikan. Kemudian fakta-fakta yang dibutuhkan ialah jenis ikan, umur ikan, dan jenis pakan ikan. Berikut merupakan rule-rule yang kami gunakan untuk membentuk sistem pakar yang telah kami buat. Salah satu contohnya, jika jenis ikan adalah lele dan umur ikan adalah buraya atau berumur 0 sampai dengan 5 hari, maka pakan yang tepat adalah pelet. Role-role ini kami gunakan untuk membentuk sistem pakar penentu makanan ikan yang kami buat. Selanjutnya, yaitu pembahasan output. Aplikasi ini diterapkan untuk menentukan dan memberi saran dalam menentukan pakan yang tepat bagi ikan berdasarkan jenis dan umur ikan. Jenis ikan dari proses akuisisi yang dilakukan diperoleh daftar jenis ikan yang terdapat di Sulawesi Selatan seperti tersaji pada tabel 1. Pada tabel 1 kita dapat melihat terdapat 14 jenis ikan beserta namanya. Umur ikan dijelaskan dan digolongkan ke dalam 7 golongan umur antara 0 sampai dengan 240 hari yang dapat kita lihat pada tabel 2. Pada tabel 2 terdapat daftar umur ikan, di mana umur ikan 0 sampai dengan 5 hari ikan masih memakan pakan alamiah dari telur dan cacing. Dan untuk umur ikan 6 sampai dengan 30 hari ikan masih memakan cacing. Dan untuk umur ikan 31 sampai dengan 60 hari, ikan memakan cacing dan pakan buatan serbuk halus.
Untuk ikan berumur 61 sampai dengan 120 hari, ikan memakan pakan buatan dengan butiran kecil. Dan terakhir, umur ikan 121 sampai dengan 240 hari, umur ikan memakan dedaunan dan pelet butiran sedang. Kemudian pakan ikan dari proses akuisisi yang dilakukan diperoleh daftar pakan alamiah dan pakan buatan beserta kandungan gizi pakan tersebut yang dapat kita lihat pada tabel 3. Pada tabel 3 daftar pakan ikan. Yang pertama yaitu pakan alami dengan yang memiliki kandungan gizi protein sebesar 30 sampai dengan 40%, lemak 10 sampai dengan 20%, dan karbohidrat 20 sampai dengan 30%. Kemudian pakan buatan memiliki kandungan gizi protein sebesar 25 sampai dengan 35%, dan lemak 15 sampai dengan 25%, dan karbohidrat 30 sampai dengan 40%. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya pada bagian D, yaitu penerapan sistem. Halaman utama pada aplikasi sistem pakar adalah halaman konsultasi. Pada halaman konsultasi terdapat pertanyaan mengenai sistem pakar ini, yaitu jenis dan umur ikan. Jenis ikan yang ditampilkan pada sistem pakar ini adalah jenis ikan air tawar yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu jenis ikan lele, gurame, nila, mas, patin, dan bawal. Selanjutnya, pertanyaan untuk umur ikan dikelompokkan menjadi 4 pertanyaan dengan penggolongan umur dimulai dari kelompok umur 0 sampai 5 hari, 6 sampai 15 hari, 16 sampai 30 hari, dan 30 hari ke atas. Berikut adalah demo aplikasinya. Kita jalankan di Visual Studio Code. Kita langsung jalankan. Ini sebagai hasil kita di browser. Nah, ini adalah halaman awal konsultasi. Dalam sendiri, setelah tampilan utama dari aplikasi ini ditampilkan, selanjutnya untuk memulai konsultasi dapat dilakukan dengan memilih jenis ikan. Kita pilih jenis ikan. Setelah memilih jenis ikan, kemudian memilih umur ikan pada pilihan jenis umur pada halaman konsultasi. Kita pilih jenis umur. Setelah memilih jenis umur, jenis ikan dan umur ikan, maka kita akan tekan tombol submit pada halaman konsultasi. Maka akan tampil hasil dari konsultasi, yaitu role yang digunakan dan juga pakan yang tepat untuk ikan sesuai dengan jenis dan umur ikan. Hasilnya kita buktikan di sini. Kita tekan tombol submit. Nah, maka di sini akan dihasilkan role yang digunakan. Untuk umur 6 sampai 15 hari, maka hasil pakan yang tepat bagi ikan adalah udang. Nah, setelah kita praktikkan demo aplikasinya, maka dapat disimpulkan sistem pakar untuk menentukan pakan ikan berdasarkan jenis dan umur ikan telah sukses dikembangkan menggunakan algoritma backward chaining. Pengujian menunjukkan akurasi tinggi dalam menentukan pakan yang sesuai dengan ikan. Sistem ini potensial membantu petani ikan meningkatkan produktivitas budidaya dengan memberikan rekomendasi pakan yang tepat. Pengembangan lebih lanjut disarankan termasuk penyimpanan data rekomendasi pakan dan penambahan fitur informasi serta jalan ikan. Diharapkan sistem ini
menjadi alat bantu efektif bagi petani ikan, juga sumber informasi berharga untuk peneliti dan praktisi perikanan. Selain itu, dapat digunakan sebagai alat bantu pembelajaran untuk mahasiswa dan siswa dalam memahami budidaya ikan, serta sebagai alat penelitian bagi peneliti di bidang perikanan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.